How to Make Millions Before Grandma Dies, yang artinya bagaimana cara mendapat jutaan uang sebelum nenek meninggal. Ya, artinya dalam bahasa Indonesia sih begitu ya. Tapi film ini mengandung makna yang cukup dalam. Jadi, film ini bercerita tentang seorang anak muda bernama M yang merawat neneknya, yang biasa dipanggil Ama. M ternyata melakukan itu demi mendapatkan warisan dari Ama, agar bisa memiliki banyak uang. Diketahui, Ama mengidap penyakit kanker usus stadium akhir. Pada awalnya, M merawat Ama bukan karena kasih sayang yang murni. Namun, seiring berjalannya waktu, M mempelajari pelajaran hidup yang sangat penting. Untuk mengetahui kelanjutannya, mari kita langsung saja dengarkan alur ceritanya. Suatu hari, seorang nenek yang biasa dipanggil Ama bersama anak-anaknya sedang mengunjungi sebuah kuburan orang tua Ama. Di sana, mereka menaruh makanan di depan makam itu, karena mereka semua datang ke situ untuk hari menyapu makam. Sebagai info, hari menyapu makam atau Festival Qingming adalah hari raya Tiongkok yang dirayakan untuk membersihkan makam leluhur dan menghormati mereka yang telah meninggal. Dan para anggota keluarga biasanya akan melakukan beberapa hal di sana, misalnya seperti membersihkan makam, mencabut rumput liar, membakar dupa, dan menyalakan petasan. Ketika Ama sedang menebar bunga di makam itu, tiba-tiba dia terjatuh. Lalu setelah itu, keluarganya membawa dia ke rumah sakit. Ama dibawa ke IGD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, sayangnya, Paman Qiang dan Sui, yang adalah anak Ama, tidak bisa menemaninya di rumah sakit. Jadi, hanya ibunya M saja yang menemani Ama di rumah sakit sampai dia pulang. Di malam hari, ibunya M baru pulang ke rumah sehabis menemani Ama di rumah sakit. Terlihat, M sedang bermain game sambil melakukan live streaming. Ibu M memberitahu kepada M bahwa Ama mengidap penyakit kanker usus stadium akhir. Namun M nampaknya tidak terlalu peduli akan hal itu. Setelah itu, M mendapatkan pesan di kolom komentar live streamingnya bahwa Mui membutuhkan bantuannya untuk membetulkan TV yang rusak di rumah kakeknya. Mui adalah sepupu M yang sedang merawat kakeknya yang biasa dipanggil Agong di rumahnya. M bertanya kepada Mui kenapa dia tidak mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Mui mengatakan bahwa apa yang dia lakukan sekarang inilah pekerjaan yang bergaji tinggi. Lalu tibalah saat meninggalnya Agong. Agong memberikan warisan sebuah sabuk perak murni kepada ayah M. Namun karena ayah M sudah tiada, maka Agong menyerahkannya kepada M. Ibu M tahu bahwa M pasti akan menjual barang itu untuk mendapatkan uang. Maka dari itu, ibu M merebut sabuk perak itu agar disimpan dengan baik. Lalu M bertanya lagi, apakah masih ada sisa barang yang diberikan Agong kepadanya? Lalu wanita itu menjawab bahwa sudah tidak ada lagi barang warisan yang tersisa karena semua kekayaannya sudah dibagikan kepada anak-anaknya dan rumah besar itu diberikan kepada cucunya Mui. Mendengar itu, M langsung kaget dan tidak bisa berkata-kata lagi. Dari kejadian ini, M terinspirasi untuk mengikuti jejak Mui. Dan inilah awal dari film How to Make Millions Before Grandma Dies. Di pagi hari, M mendatangi sebuah rumah lalu mengambil foto rumah itu untuk dijual. Yang ternyata itu adalah rumah Ama. M membawakan makanan dan bersikap baik kepada Ama. Ama pun bingung karena belakangan ini kedua anaknya datang mengunjunginya dan sekarang cucunya juga ikut mengunjungi Ama. Sangat jarang terjadi, kata Ama. Ama mengatakan bahwa dia tidak bisa memakan makanan yang dibawa oleh M karena makanan itu mengandung daging sapi. Dan Ama tidak bisa memakan daging sapi karena Ama menyembah Dewi Kuan Im. Lalu M membelikan ikan goreng langganan Ama yang biasa dia makan. Namun karena M melihat antrian yang panjang untuk membeli ikan itu, akhirnya M memutuskan untuk membeli ikan goreng di toko sebelahnya. Ama yang sudah puluhan tahun membeli ikan di toko langganannya mengetahui bahwa ikan yang dibeli oleh M bukanlah ikan goreng yang biasa dia beli. M pun kembali mengantri untuk membeli ikan goreng itu. Setelah dengan susah payah menahan panas saat mengantri membeli ikan itu, akhirnya M kembali ke rumah Ama untuk diberikan kepadanya. Namun, Ama mengatakan bahwa dia sudah kenyang karena memakan ikan goreng yang sebelumnya M sudah belikan. Setelah itu, M meminta saran dan tips dari Mui yang sekarang tinggal di sebuah hotel. Mui bertanya mengapa M ingin merawat Ama. M berkata bahwa dia ingin menjadi kaya dan bisa hidup sendiri. Mui bertanya, apa yang diinginkan oleh kaum lansia tapi tak pernah didapat dari anak mereka? Ya, jawabannya adalah waktu. Maka Mui memberikan saran untuk lebih sering memberikan waktu bersama Ama. Setelah itu, M mempersiapkan barang-barangnya dan berpamitan dengan komputer kesayangannya untuk tinggal di rumah Ama untuk sementara waktu. Sesampainya di rumah Ama berkata kepada M untuk apa M dan para anak-anaknya sering mengunjungi dia jika kesehatan dia baik-baik saja.
M dengan santainya malah memberitahu Ama kalau Ama didiagnosa oleh dokter terkena kanker usus. M juga berkata bahwa saat M kecil, dulu Ama merawatnya selama bertahun-tahun, dan sekarang giliran waktunya M yang merawat Ama. ม่าเป็นมะเร็งอะระยะ4ตาเอ็มดูแลม่าบ้างเล่าเอ็มอยากใช้เวลาอยู่กับม่านะ Di keesokan harinya, M membantu Ama menjalani aktivitasnya sehari-hari. Tapi, M bangun kesiangan sehingga dia telat membantu Ama berjualan bubur di pinggir rel kereta. Saat berjalan pulang, Ama mampir ke toko milik temannya yang bernama Ngek untuk memberitahu bahwa dia terkena kanker usus. Dan Ngek berkata bahwa dia iri kepada Ama karena memiliki cucu yang peduli kepadanya. Di keesokan paginya, Ibu M datang ke rumah Ama untuk mengunjunginya. M bertanya kepada Ama kenapa memakai pakaian yang rapi di hari Minggu. Lalu Ibu M menjawab kalau setiap minggu semua keluarga Ama datang ke rumahnya dan hanya M saja yang tidak pernah datang selama ini. อาม่าเนี่ยกายของม่าปะเอ็มว่ามันก็ Saat sedang makan bersama, Ama mengajak anak-anaknya untuk bermain kartu. Namun Kiang menolak ajakannya karena dia harus segera mengantar anaknya les bahasa Inggris, dan Kiang juga menyuruh Soe untuk tidak bermain kartu bersama Ama agar Ama bisa beristirahat. Dan disinilah Ama mengatakan bahwa dia sudah tahu penyakit kanker yang diidapnya karena diberitahu oleh M. M berkata bahwa Ama berhak tahu penyakitnya karena itu adalah tubuh Ama. โตขึ้นเรนโบว์จะไปเรียนหมอมารักษา Ibu M mengajak Ama berenang. Namun karena Ama baru mengetahui kalau Ibu M belum tidur dari malam karena telah bekerja semalaman, maka Ama tidak mau melanjutkan berenangnya. Dan saat itulah terjadi perdebatan. M berkata bahwa dialah yang akan mengantar Ama untuk kemoterapi. Untuk itu, M menyuruh ibunya untuk tidak terlalu pusing-pusing. คุยเสียใจหรืออะไรเขินนะคะ หน้าเฮียเขาไปอยู่เป็นเพื่อนมาด้วยนะ Setelah itu, M dan Ama menjalani aktivitasnya seperti biasa. Sampai pada akhirnya, Ama terlihat menahan sakit pada perutnya. M memutuskan untuk meliburkan jualan buburnya pada hari itu dan menyuruh Ama untuk beristirahat di rumah. M menaruh CCTV di dekat patung Dewi Kwan Im. Ini bertujuan untuk berjaga-jaga semisal Ama terjatuh pingsan atau memerlukan pertolongan, maka M dapat lebih cepat mengetahui hal tersebut. Soe datang untuk memperbaiki besi pegangan yang rusak di kamar mandi Ama. Soe meminta buah delima yang terlihat sudah matang. Tapi Ama tidak memperbolehkan Soe untuk mengambil buah itu. Soe pun mengatakan bahwa buah itu pasti untuk anak kesayangannya, yaitu Kiang. Lalu setelah itu, Soe menjelek-jelekan Kiang di depan M dan Ama. Saat Mui dan M sedang membeli jajanan, M bercerita keadaannya sekarang dengan Ama. Mui berkata bahwa M perlu membuat peringkat tentang siapa yang paling disayang oleh Ama. M berkata peringkat pertama mungkin adalah Paman Kiang atau Paman Soe. Lalu yang ketiga adalah dirinya. Mui menjawab bahwa tidak ada gunanya jika berada di peringkat ketiga. Esokan harinya, Ama diajak oleh Kiang untuk pergi ke rumahnya dan tinggal di sana. Namun Ama menolak untuk tinggal di sana karena dia harus mengurus rumahnya. Kiang memberikan sejumlah uang kepada M untuk mengganti waktunya selama ini yang telah dia gunakan untuk mengurus Ama. Namun M berkata bahwa dia melakukan semua itu bukanlah karena uang. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah kuil untuk berdoa. Di sana Ama menulis pada sebuah surat permohonan yang isinya adalah doa-doa Ama untuk para anak-anaknya agar selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kekayaan. Ama juga mendoakan M agar mendapatkan pekerjaan yang bagus. Setelah M menempel surat itu pada sebuah peti, dia dan Ama melihat doa yang ditulis oleh Kiang dan keluarganya. Perbedaan antara apa yang ditulis oleh Kiang dan Ama sangat mencolok, di mana Kiang hanya memikirkan kebahagiaan keluarganya saja, sedangkan Ama masih memikirkan kebahagiaan anak-anaknya. Kejadian ini mengingatkan kita akan peribahasa, kasih sayang ibu sepanjang masa dan kasih sayang anak sepanjang dalah. Setelah itu, Ama berkata bahwa Kiang mempunyai keluarga. Maka dari itu, Kiang harus mengutamakan keluarganya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, M merasa kesal dan berkata, ม่าไม่ใช่ครอบครัวอีกเหรอ saat perjalanan pulang, Kiang memberitahu Ama untuk menyiapkan barang-barangnya agar bisa dibawa saat minggu depan dia menginap di rumah Kiang. เอ็มอ่ะกูอยากเปลี่ยนรองเท้ามันเยอะแล้วมันเจ็บ Ama memberitahu M bahwa dia ingin mengganti sepatunya dan membeli yang baru. Mereka pun pergi ke sebuah mall untuk membeli sepatu baru untuk Ama. Di sana, Ama berkata kepada M, เอ็มมึงก็หวานพืชหวังผลเหมือนกันใช่ไหม
Lalu M menjawabnya dengan nada bercanda. เหมือนกูเคียงแหละอ่านเต็มเวลา M juga mengajak bercanda Ama dengan menggunakan filter foto yang ada di handphonenya. M dan Ama bermain kartu dan bertaruh dengan uang kecil-kecilan. Keseruan mereka berdua ini membuat Ama terlihat senang dengan kehadiran M di rumahnya. Ama pun berkata kepada M bahwa dia senang M berada di rumah. Di hari Minggu, hari biasanya anak-anak Ama pergi mengunjungi Ama di rumahnya. Pada hari itu mereka semua tidak datang. M berkata bahwa HP Zoe tidak aktif dan kemungkinan Kiang juga tidak datang karena merasa kecewa kalau Ama tidak jadi tinggal bersama Kiang. Setelah itu, Ama menyuruh M untuk menyimpan semua makanan yang ada di meja agar tidak dimakan oleh serangga. Waktu Ama membereskan barang-barangnya di meja, Ama kaget karena Ama tidak menemukan uang yang selama ini dia simpan di dalam sebuah kaleng. M berkata bahwa bukan dia yang mengambil uang itu. Hingga akhirnya M menunjukkan sebuah rekaman CCTV yang selama ini dia taruh di area dapur. Dan ternyata pelaku yang mengambil uang Ama adalah anaknya sendiri, yaitu Zoe. Mungkin karena inilah Zoe saat itu tidak datang untuk mengunjungi Ama. M mendatangi tempat tinggal Zoe seorang diri. Setelah itu M menasehati dan memarahi Zoe saat itu juga. M juga kaget kalau Zoe ternyata memiliki hutang sebesar 1 juta baht. Maka untuk sedikit membantu pamannya itu, M memberikan perak murni peninggalan wasiat Agong yang diberikan kepadanya. M berkata kepada Zoe untuk menghilang lebih lama kali ini. Lalu Zoe pun meminta maaf atas semua kejadian yang sudah terjadi. Saat M pulang, dia berkata kepada Ama bahwa dia telah mendatangi tempat tinggal Zoe. Namun M berbohong dengan mengatakan kalau di apartemennya tidak ada orang. Tiba-tiba ada orang memanggil dari depan rumah Ama yang dikira adalah penagih hutang yang dimiliki oleh Zoe. Ama pun menyuruh M untuk bersembunyi di belakang. Namun ternyata orang itu bukan penagih hutang, melainkan orang yang mencari tahu apakah rumah Ama ini dijual persis seperti yang ditulis di sebuah situs online dengan penjual yang bernama M. Ternyata, sejak kunjungan pertamanya ke rumah Ama, M telah memotret rumah tersebut dan memasangnya dalam bursa penjualan dengan harapan bisa mendapatkannya sebagai warisan. Ama yang mengetahui hal tersebut merasa sedih, kecewa, dan patah hati karena dihianati oleh M. Meskipun begitu, Ama tetap menyembunyikan perasaannya itu kepada M. Ama berkata bahwa jika pengobatannya sudah selesai dan dia sudah kembali sehat, maka M tidak perlu mengurusnya kembali. M berkata bahwa dia akan pergi jika Ama sudah benar-benar sembuh. Maka M menyuruh Ama untuk membiarkan dia di dekatnya untuk saat ini. ช่วงนี้ม่าให้เอ็มเกาะกินไปก่อนแล้วม่าหายแล้วเอ็มค่อยไปแล้วกัน ที่หนึ่งกับกูได้ไหม Ama mengajak M pergi ke rumah kakak laki-laki Ama. Di sana Ama meminta sedikit bantuan kepada kakaknya itu karena dia sedang sakit kanker dan ingin membeli tanah kuburan yang bagus untuk dirinya. Ama juga menyinggung kejadian dulu yang dimana saat itu orang tua Ama memberikan rumah warisan kepada kakaknya itu. Dan sampai sekarang, Ama tidak mendapat sepeser uang pun warisan dari orang tuanya. Maka dari itu, dia meminta bantuan kepada kakaknya dengan meminta uang 1 juta baht. Mendengar itu, kakaknya merasa tersinggung dan tidak terima. Kakaknya itu berkata bahwa jika membutuhkan uang, maka mintalah kepada anak-anak Ama. Lalu akhirnya kakaknya itu mengusir Ama dan M dari rumahnya dan menyuruh mereka untuk tidak kembali lagi karena Ama sudah tidak satu nama keluarga lagi dengannya. หรือไปแล้วหรือไม่ต้องกลับมาอีกนะเพราะหรือกับว่ามันคนละแท้กันแล้ว M bertanya kepada Ama kenapa dia ingin dimakamkan di tempat yang luas. Ama berkata bahwa jika dia dimakamkan di tanah yang bagus, maka hal itu baik untuk keturunannya. Selain itu, orang-orang akan melihat dan berpikir anak-anaknya telah berbakti kepada Ama. M menjawab semua hal itu hanyalah omong kosong, karena selama ini orang tua Ama dikubur di tanah yang sempit dan buruk, tetapi kakak Ama tetap menjadi kaya. Meskipun begitu, Ama berharap dengan dikuburkannya Ama di tanah pemakaman yang indah, mungkin anak-anak dan cucunya akan berkumpul di sana. Dokter menyatakan bahwa kondisi Ama sejauh ini tidak membaik. Namun M berbohong kepada Ama dengan mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja dan Ama hanya harus menyelesaikan pengobatannya saja. Namun Ama berkata bahwa teman yang bernama Ngek yang juga mengidap kanker sudah tiada beberapa hari lalu sebelum dia menyelesaikan pengobatannya. Ama juga berkata bahwa nasi sudah menjadi bubur. Apa yang sudah terjadi tidak dapat dirubah lagi. Saat Ama sedang diperiksa kembali ke rumah sakit, Yang malah menanyakan akte rumah Ama kepada Ibu M.
Lalu Ibu M menjawab kalau dia tidak tahu di mana akte itu. Setelah itu, Ibu M memberikan akte rumah Ama tanpa sepengetahuan Qiang kepada Soe karena Ama memberikan warisan rumah itu kepada Soe. M yang melihat itu merasa kaget karena selama ini dia mengira rumah warisan itu akan diberikan kepadanya. M bertanya kepada Ama, mengapa dia memberikan akte rumah itu kepada Soe? Ama menjawab, selama ini Soe tidak bisa mengurus hidupnya sendiri. Oleh karena itu, Ama memberikan warisan rumah itu kepadanya agar dia bisa membayar hutang-hutangnya. M bertanya sekali lagi kepada Ama, bukankah selama ini dia sudah mengurus Ama dengan sangat baik? Ama berkata selama ini M memang sudah mengurusnya dengan sangat baik. M masih bertanya-tanya kenapa dia tidak mendapatkan warisan rumah itu. Dari sini kita bisa melihat niat M dalam merawat Ama masih sama seperti di awal, yaitu dia hanya mau mendapatkan warisan rumah Ama dan tidak mengurus Ama dengan tulus. ม่าโง่ผิดคน Saat di rumah, M mengatakan kepada ibunya bahwa selama ini dia juga pasti mengincar warisan rumah Ama. Namun Ibu M berkata bahwa selama ini dia membantu Ama karena Ibu M merindukannya. Ibu M juga berkata selama M menginap di rumah Ama, Ibu M merasa kesepian. Sekarang ibunya mengerti perasaan Ama selama ini yang tinggal di rumah seorang diri karena anak-anaknya sudah mempunyai kehidupan masing-masing. Lihat Ama sekarang yang menjalani aktivitasnya sendirian di rumah sambil menunggu barang-barang di rumahnya dikemas karena rumah itu akan dijual oleh Soe. Namun dengan teganya Sui malah memasukkan Ama ke panti jompo. Setelah itu M pun mengajak Ama untuk pulang dan tinggal bersama M di rumahnya. Ama memeriksa makanan yang sudah kadaluarsa di kulkas milik Ibu M karena Ama tidak mau anaknya menyantap makanan yang kadaluarsa seperti yang dia lakukan. Ama berkata bahwa M selalu bertanya kepadanya tentang siapa orang yang paling dia sayangi. Yang jelas, Ama hanya tahu kalau dia paling ingin tinggal bersama Ibu M. Saat Qiang dan keluarganya datang untuk mengunjungi Ama di rumah M, Qiang tidak turun dari mobilnya. Sehingga M pun mengetuk pintu mobilnya dan memberitahu kepada Qiang bahwa dulu daging sapi adalah makanan favorit Ama. Tapi saat masih kecil, Qiang sering sakit, sehingga Ama meminta Dewi Kuan Im untuk menjaga Qiang agar dia selalu kuat dan sehat. Oleh karena itu, Ama berhenti memakan daging sapi. Mendengar hal itu, Qiang tersentuh hatinya dan akhirnya turun dari mobil. Saat menghampiri Ama, Qiang berkata bahwa Ama sangat beruntung karena memiliki cucu yang sangat sayang kepadanya. Di malam harinya, M menemani Amanya yang sedang tidur dan sambil menyanyikan sebuah lagu kepadanya. Di saat itulah, M menyaksikan Ama meninggal. Keesokan harinya, saat M dan ibunya mengantar jenazah Ama dan berpamitan untuk terakhir kalinya, M ditelepon oleh pihak Bank Siam yang mencari seseorang atas nama Bu Mengju Saijiu yang adalah Ama. Lalu M pun mengecek buku tabungan milik Ama dan melihat ada banyak sekali uang Ama yang disimpan dalam rekening itu yang ditujukan kepada M. M kemudian teringat bahwa Ama memang pernah mengungkapkan hal ini kepadanya saat ia masih kecil. Adegan ini menggambarkan kebaikan hati M saat masih kecil. M berjanji akan memberikan rumah yang bagus untuk Ama karena rumah Ama dulu sangat tua dan banyak kecoanya. Kemudian M berkata kepada pihak bank untuk menarik semua uangnya dan menutup rekeningnya. M bersama paman Qiang, ibunya dan Sui mengantar peti mati Ama untuk dikubur di sebuah tanah yang indah yang dibelikan oleh M menggunakan uang yang disimpan oleh Ama untuknya. Film ini diakhiri dengan adegan di mana M melakukan sesuatu yang dilarang oleh Ama. Ia menabur bunga sembarangan, mengingat Ama pernah bercanda bahwa ia akan menghantui M jika melakukan hal tersebut. มาไม่มาเป็นที่หนึ่งนะ Film ini mengajarkan kita tentang warisan yang berharga bukanlah harta yang berlimpah, melainkan kenangan indah bersama keluarga kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi kalian, dan komen di bawah untuk berikan pendapat atau request film yang kalian inginkan. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.